Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Perancangan Pabrik Dietil Ether dan Etanol dengan proses dehidrasi kapasitas 35.000 ton per tahun. Untuk anggota kelompok 1 terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Suci Fajriah Nurrahmi dengan NIM 19.225, Lara Arilisa Kinanti dengan NIM 19.231, dan saya sendiri, Kaula Akila Sanaba dengan NIM 19.260. Untuk pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada tabel harga atau CEP, capital investment, working capital, manufacturing cost, dan yang terakhir analisis kekayaan ekonomi. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh pemateri pertama kita, yaitu Suci Fajriah Nurrahmi. Kepada Suci Fajriah dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk analisa ekonomi ini berfungsi mengetahui apakah pabrik yang akan didirikan dapat menguntungkan atau tidak, dan layak atau tidak layak jika didirikan. Pabrik beroperasi selama 1 tahun produksi adalah 330 hari kerja dan tahun evaluasi pada tahun 2015. Di dalam analisa ekonomi, harga-harga alat maupun harga-harga lain diperhitungkan pada tahun analisa. Untuk mencari harga pada tahun analisa, maka dicari indeks pada tahun analisa dengan data dasar perhitungannya, yaitu untuk kapasitas produksinya 35.000 ton per tahun, pabrik beroperasi selama 330 hari kerja, untuk umur alatnya yaitu 10 tahun. Dengan nilai kurs 1 US dollar jika dirupiahkan pada tahun 2015 yaitu 9.100 perak rupiah. Next. Dapat dilihat dalam tabel yang ada, yaitu tabel harga chemical engineering plant yang mana setiap tahunnya terus meningkat, sehingga dapat dilihat pada garis grafik hubungan tahun terhadap cost index chemical plant. Diasumsikan kenaikan harga dianggap linear dengan menggunakan program Excel, sehingga dapat dicari persamaan linearnya, yaitu Y sama dengan 27,527X dikurangi 54713. Dengan persamaan tersebut dapat dicari harga indeks pada tahun perancangan. Dalam hal ini pada tahun 2015 yaitu hasil dari persamaan 726,38. Next. Capital investment adalah banyaknya pengeluaran yang diperlukan untuk fasilitas produksi dan untuk menjalankannya. Next. Fixed capital adalah pengeluaran pokok untuk mendirikan fasilitas produksi dan membantunya. Dapat dilihat dalam tabel capital investment berikut. Untuk pengeluaran selama produksi dengan total pengeluaran yaitu 114.557.669.360 rupiah. Mungkin dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pemateri pertama. Untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan kepada Lara Arilisa. Baik, saya akan menjelaskan tentang working capital. Nah, working capital itu sendiri merupakan bagian yang diperlukan untuk menjalankan operasi dari suatu pabrik selama waktu tertentu. Jadi ada rentang waktunya. Nah, jadi working capital itu sendiri terdiri dari raw material inventory ataupun bahan dasar yang akan digunakan untuk produksi, in process inventory yaitu barang dalam prosesnya, product inventory yaitu produk yang tersedia, dan extended credit itu perpanjangan jangka waktu kreditnya, available cash itu adalah cash yang tersedia. Nah, setelah dijumlahkan semua
komponen tadi didapatlah working capitalnya sebesar 23.644.754.397 rupiah. Selanjutnya yaitu adalah manufacturing cost. Nah, manufacturing cost ini merupakan jumlah dari direct dan fixed manufacturing cost yang bersangkutan dengan produknya. Jadi terdiri dari nanti itu ada direct cost, indirect cost, dan fixed cost. Nah, yang untuk direct manufacturing cost-nya itu adalah pengeluaran yang bersangkutan khusus dalam pembuatan produk tersebut. Di antaranya yaitu ada raw material atau bahan bakunya sebesar 154.923.525.199 rupiah. Ada labornya ataupun tenaga kerja, ada supervision ataupun pengawasan, maintenance atau perawatan, dan plant supplies sama royalties and patents dan utilitasnya. Didapatlah direct manufacturing cost-nya atau DMC sebesar 215.755.032.052 rupiah. Next, untuk indirect cost-nya. Jadi kita cari satu-satu dulu per komponennya. Indirect cost-nya itu ada payroll overhead, itu adalah biaya kerja karyawan kita, itu sebesar 1.597.200.000 rupiah. Ada laboratorinya, plan overheadnya juga, packing dan shippingnya nanti. Nah, setelah jumlahkan dapatlah nilai indirect manufacturing cost ataupun IMC-nya sebesar 30.897.533.872 rupiah. Nah, indirect cost itu adalah pengeluaran-pengeluaran sebagai akibat tidak langsung dan bukan langsung karena operasi pabrik. Nah, jadi dalam perhitungannya itu didapatkan kecenderungan kesulitan menentukan batas antara direct cost-nya nanti dan indirect cost. Setelah itu untuk fixed manufacturing cost atau FMC itu harga yang berkenaan dengan fixed capital dan pengeluaran yang bersangkutan, di mana harganya itu tetap tidak tergantung dengan jumlah produksinya seperti itu. Ada depreciation sebesar 11.455.766.936 rupiah. Ada property tax-nya, insurance-nya sebesar 1.145.576.693 rupiah. Nah, setelah jumlah tadi dapatlah nilai fix manufacturing cost-nya sebesar 16.038.073.710 rupiah. Nah, selanjutnya untuk manufacturing cost-nya itu kita jumlahkanlah direct cost ditambah indirect cost dan fixed cost tadi yang sudah kita cari satu persatu. Didapatlah manufacturing cost sebesar 262.639.639.634 rupiah. Next. Nah, next untuk general expense. Jadi general expense ini adalah pengeluaran umum. Jadi meliputi pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan dengan fungsi-fungsi perusahaan dan tidak termasuk dari pengeluaran dari manufacturing cost yang tadi. Di antaranya yaitu administrasi kita sebesar 10.507.625.585 rupiah. Ada sales promotion ataupun promosi dari salesnya, ada research, finance, dan didapatlah general expense sebesar 70.996.472.701 rupiah. Selanjutnya, next, ada analisis kelayakan ekonomi. Ini tuh sangat penting sekali karena untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh itu tergolong besar atau tidak, sehingga dapat dikategorikan apakah pabrik tersebut potensial didirikan atau tidak. Maka perlu dilakukan analisis kelayakan ekonomi ini. Jadi ada penjualan sebesar 388.570.000.000 rupiah, biaya produksinya, keuntungan sebelum pajaknya, baru keuntungan sesudah pajaknya, baru pajak 30% dari keuntungan tadi. Nah, dapatlah nilainya sebesar 16.485.866.299 rupiah. Nah, selanjutnya itu beberapa analisis untuk kelayakan ekonomi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Jadi, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Mbak Lara Alisa sebagai pemateri kedua. Selanjutnya untuk penjelasan analisis kelayakan ekonomi akan dilanjutkan oleh saya. Pada analisis kelayakan ekonomi ini terdapat return on investment, di mana return on investment ini atau ROI ini adalah salah satu cara yang paling umum dalam menganalisis keuntungan dari suatu pabrik atau laju keuntungan tiap tahun yang dapat mengembalikan modal yang diinvestasikan. Untuk rumus dari ROI ini, PRB sama dengan PB kali R per IF, di mana PRB ini adalah ROI sebelum pajak, PB adalah keuntungan sebelum pajak, dan RA adalah nilai dari yang ditetapkan, dan IF adalah fixed capital investment. Untuk pada pabrik ini, PRB yang didapatkan sebesar 47,970%. Tadi adalah ROI sebelum pajak. Untuk ROI setelah pajak, rumusnya PRA sama dengan PA kali RA per IF, di mana PRA yang didapat sama dengan 33,579%. Selanjutnya ada payout time. Payout time ini adalah jangka waktu pengembalian modal yang ditanam berdasarkan keuntungan yang dicapai. Untuk POT sebelum pajak yang didapatkan sebesar 1.725 tahun. Untuk sesudah pajaknya 2.295 tahun. Untuk nilai-nilai yang dicari bisa dilihat pada layar. Untuk penjelasan selanjutnya ada break-even point. Break-even point merupakan titik batas suatu pabrik yang dapat dikatakan pabrik itu untung atau rugi. Dengan kata lain, break-even point merupakan kapasitas produksi yang menghasilkan harga jual sama dengan total cost. Pada break-even point ini dihitung ada yang pertama yaitu fixed cost. Pada fixed cost ini yang dihitung ada tax dan insurance. Untuk jumlah dari fixed cost ini didapatkan nilai sebesar 16 miliar 38 juta 73.710 rupiah. Untuk variable cost yang dihitung ada bahan baku, royalty dan paten, utilitas dan packaging shipping. Untuk total dari variable cost ini ada nilainya sebesar 224 miliar 213 juta 13.133 rupiah. Untuk selanjutnya yang dihitung adalah regulate cost. Pada regulate cost ini dihitung nilai labor, maintenance-nya atau perawatannya, plant supplies, laboratory, plant overhead, dan general expense. Untuk total dari regulate cost ini sebesar 92 miliar 168 juta 125.491 rupiah. Untuk selanjutnya ada shutdown point atau SDP. Shutdown point adalah suatu titik di mana pabrik merugi sebesar fixed cost. Untuk rumus dari SDP ini adalah SDP sama dengan 0,3 RA per SA kurang VA kurang 0,3 RA kali 100. Jadi shutdown point yang didapat dari pabrik ini sebesar 27,69%. Selanjutnya kita menghitung diskon cash flow. Dalam diskon cash flow ini ada beberapa poin. Yang pertama annual cost. Pada annual cost ini kita menjumlahkan nilai dari profit after tax, depreciation, finance. Dari jumlah annual cost ini didapat nilai sebesar 73.564.945.867 rupiah. Untuk SV-nya 0,1 kali FCI. Nilai dari SV ini didapat sebesar 11.456.766.936 rupiah. Selanjutnya ada working capital. Nilai dari 23.064.754.397 rupiah. Di sini juga dapat dihitung fixed kapitalnya sebesar
114 miliar 557.669.360 rupiah. Dengan trial dan error yang diperoleh I sama dengan presentasinya sebesar 47,78%. Nah, di sini kita dapat melihat grafik dari kapasitas produksi per tahunnya, di mana dengan biaya tahunannya naik setiap tahunnya. Pada tahun 2015 itu naik sebesar 300 miliar. Ya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.